Pendapatan tinggi bukan jaminan kepuasan hidup. Bersyukur, berbagi, dan saling menyayangi, itulah kunci kepuasan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Banyak berkat, banyak kebaikan dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Alhamdulillah akhirnya aku bisa up video lagi di YouTube. Setelah 1 minggu kemarin sempat nggak upload karena lumayan lagi banyak kesibukan. Minggu lalu aku sendirian banget di rumah, harus urus anak-anak dan semua-muanya. Sementara suami sedang dinas keluar kota. Jadi agak bingung gitu atur waktunya. Mohon maaf ya, mudah-mudahan kedepannya aku bisa rajin upload videonya. Dan sesuai judulnya, kali ini aku akan share tentang budget bulan Februari. Secara pribadi aku sangat suka banget sama bulan Februari karena banyak momen spesial yang terjadi di bulan ini dalam kehidupan pribadi aku. Selain itu, bulan Februari kan memang spesial ya kalau dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya dalam 1 tahun. Tanggalnya yang cuma 28 atau 29 hari lebih singkat dari bulan lainnya. Jadi rasanya lebih cepat aja gitu bakal terima gaji lagi di bulan depan. Nggak jauh-jauh alasannya dari uang. Tapi serius, aku sangat suka banget sama bulan Februari. Ada yang samaan nggak dengan aku suka bulan Februari? Komen-komen ya dan di bawah. Dan untuk bulan Februari ini nggak banyak yang berubah dari sisi budgeting, masih sama seperti bulan sebelumnya. Dan ini bulan kedua aku dan suami berkomitmen untuk mempercepat pelunasan hutang kami. Jadi aku tetap akan menyisihkan tambahan cicilan hutang di dalam budget kali ini. Gimana teman-teman, udah pada bikin budget belum? Untuk bulan ini aku agak telat kali ya ini. Pas suami tuh sebenarnya gajian setiap awal bulan. Jadi biasanya ya aku akan bikin budget sebelum pas suami gajian. Jadi nanti kalau udah gajian tinggal lapor dengan beliau, tolong diambilin cash dengan nominal segini dan sisanya tinggal ditransfer aja. Karena walaupun nominalnya setiap bulan sama, kadang-kadang jumlah cash yang aku butuhin setiap bulannya itu beda-beda. Nah, ini kita mulai ya bikin monthly budgetnya. Sebelumnya aku mau disclaimer dulu. Uang bulanan yang diberikan oleh Pak Suami sebesar 5 juta itu hanya aku gunakan untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Keluarga kami terdiri dari 2 orang dewasa dan 2 orang anak balita. Suami aku tetap pegang uang sendiri untuk kebutuhan sehari-harinya. Dan uang bulanan ini juga di luar alokasi cicilan hutang, sedekah, zakat, investasi buat pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Pokoknya intinya uang bulanan ini hanya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga saja ya. Dan untuk bulan ini aku mau memisahkan budget aku menjadi 2 bagian, yaitu yang aku ambil dalam bentuk cash dan yang tetap akan aku simpan di dalam rekening. Biasanya yang aku ambil dalam bentuk cash itu uang yang aku pakai buat belanja bulanan, belanja mingguan ke warung, beli air aqua, jajan anak-anak, dan lain-lain. Sementara untuk uang yang bersifat untuk bayar-bayar tagihan atau bills, itu kayak listrik, kartu halo, TV kabel, wifi, itu tetap akan aku taruh di rekening karena nanti bayarnya juga langsung pakai mobile banking ya. Dulu sebelum aku mengenal budgeting, semua uang bulanan itu aku taruh di dalam rekening. Dan itu jadi gak terkontrol gitu ya, karena kita selalu merasa masih ada uang kan di rekening. Jadi sebentar-sebentar tinggal debit, tinggal transfer. Tapi kalau ada uang yang di tangan, rasanya tuh memang bisa sedikit lebih mengontrol diri gitu loh. Jadi karena kita tahu uangnya tinggal segini nih, jadi bisa lebih. Kalau uangnya udah sedikit, nggak usah belanja yang banyak-banyak lagi gitu. Ini aku rasain banget sih, terutama pas belanja bulanan atau belanja mingguan gitu ya. Misalnya pas ke supermarket atau ke warung, cuma bawa uang sesuai dengan budget kan. Dan cuma ada uang itu aja di dompet. Jadi pas ke warung atau ke supermarket gitu nggak kalap gitu ambil semua-muanya yang dipengenin. Karena ada rasa takut ketika nanti pas udah sampai
Pak kasir kurang bayar karena uangnya tuh nggak banyak gitu yang dipegang. Jadi lumayan lah semenjak ambil uang cash untuk keperluan belanja, jadi bisa lebih kontrol diri sendiri. Tapi mungkin ada ya teman-teman yang kurang nyaman untuk pegang uang cash yang agak banyak dan lebih prefer untuk menaruh uang tetap di rekening. Sebenarnya nggak apa-apa juga sih, kita bisa menyiasatinya dengan buka beberapa rekening yang berbeda untuk tujuan yang berbeda juga. Misal untuk uang sehari-hari, kebutuhan sehari-hari ada di rekening khusus. Kemudian ada rekening lagi untuk tujuan hiburan, keluarga, buat senang-senang, makan di luar, ada rekeningnya sendiri. Dan ada juga rekening untuk khusus untuk tabungan, dibedain lagi. Sekarang kan juga sebenarnya udah banyak ya aplikasi-aplikasi pencatatan pengeluaran keuangan yang di dalamnya tuh bisa kita tulis juga budget untuk masing-masing anggarannya. Kayak yang biasa aku pakai namanya aplikasinya Money Lover. Itu kita bisa tulis budget dari masing-masing pos-posnya. Jadi walaupun uangnya ditaruh di satu rekening, itu tetap bisa kita cek sampai mana nih penggunaan uangnya. Bahkan udah ada pengingatnya juga. Jadi misalnya udah ada warna kuning, berarti kita mesti sedikit waspada nih karena budgetnya tinggal sedikit lagi. Terus kalau udah over budget dia nanti akan berubah lagi jadi warna merah. Jadi ya disesuaikan saja ya teman-teman, senyamannya teman-teman mau budgetingnya gimana. Mau pegang cash atau tetap simpan di rekening, senyamannya saja. Yang paling penting adalah uangnya harus diatur dan tetap dianggarkan setiap bulannya sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini aku udah masukin uang sesuai dengan anggaran. Ini yang pertama aku masukin untuk uang bulanan 750.000, kemudian untuk belanja mingguan. Nah, belanja mingguan ini aku sesuaikan di bulan Februari karena kan tanggalnya sedikit ya. Jadinya aku yang biasanya 750.000 ini aku sesuaikan ke 650.000. Dan kebetulan bulan ini juga kayaknya Pak suami banyak dinas keluar kota. Jadi di sini juga aku di rumah tinggal bertiga, jadinya mungkin untuk belanja bahan makanan nggak terlalu banyak, nggak sebanyak biasanya kalau pas suami ada di rumah. Nah ini aku masukin untuk minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah ini selanjutnya untuk beras dan roti. Ini di bulan lalu aku over budget. Kayaknya memang harus disesuaikan. Jadi yang biasanya 100.000 untuk beras dan roti, aku akan sesuaikan jadi 150.000. Dan selanjutnya untuk susu anak masih sama 250.000. Dan kemudian untuk popok anak ini juga aku sesuaikan karena adik sekarang udah jarang pakai popok karena dia mau aku biasain pakai celana dalam kalau pas di siang hari, sekalian belajar toilet training juga, jadi pakai popoknya udah mulai sedikit. Untuk jajan anak, hiburan, aqua, gas, semuanya masih sama seperti bulan-bulan sebelumnya. Jadi ini sambil liatin aku masukin uang. Cerita sedikit ya, pernah ada yang tanya sama aku di Instagram, apakah ada metode yang ideal yang paling baik gitu dalam metode budgeting? Apakah metode yang 50-30-20 itu, atau metode 70-20-10, atau metode kakek ibu yang biasa orang Jepang pakai? Kalau dipikir-pikir lagi sih sebenarnya tidak ada kondisi ideal banget ya buat budgeting, karena banyak banget faktor dan variabel yang mempengaruhi budgeting itu sendiri. Dengan gaji atau pendapatan yang sama untuk dua keluarga, misalnya keluarga A dan B sama-sama punya gaji 10 juta, belum tentu metode budget A bisa tepat atau sesuai untuk keluarga A dan B tadi, bisa jadi berbeda. Karena ada faktor yang menentukan kayak tanggungannya berapa, kebutuhan hidupnya berapa, pengeluaran per bulannya berapa, terus mungkin ada prioritas hidup yang berbeda juga dari masing-masing keluarga. Jadi memang metodenya nggak bisa sama dan cocok buat semua orang atau semua keluarga. Kadang-kadang bingung juga sih ya jawabnya. Tapi ya intinya pendapatan harus lebih besar daripada pengeluaran. Jangan besar pasak daripada tiang. Kalau ada cicilan maksimal 30% dari pendapatan per bulan. Kita sendirilah yang tahu bagaimana kebutuhan dan keperluan hidup kita sehari-hari. Dicoba terus aja budgetingnya, nanti juga pasti akan ketemu metode mana nih yang paling ideal buat kita.
Karena kitalah yang tahu kebutuhan keluarga kita sendiri. Gak perlu dibanding-bandingin sama orang lain. Mungkin sampai di sini dulu videonya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.